Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, amma ba'da. Kepada anak-anakku kelas 2 SDN 2 Sendang Mulyo yang saya cintai, sebelum materi pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa seraya mengucapkan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran ini nanti mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Anak-anakku kelas 2 SD Sendang Mulyo yang saya cintai, pada pelajaran satu ini Pak Rozak mau sedikit menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap terpuji, kemudian sikap yang bagus-bagus, kemudian nanti dengan adanya sikap teladan ini kita semua mendapatkan manfaat, bisa menceritakan apa yang menjadi teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sikap jujur. Sikap jujur yang dimiliki Nabi Muhammad adalah sikap yang menjadi uswatun hasanah untuk kita. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Untuk itu, marilah kita semua, anak-anakku yang tercinta, kita simak video pembelajaran yang Bapak Rozak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir, atau yang biasa kita menyebutnya Khotamul Anbiya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan seluruh umat Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh yang baik. Sejak usia 8 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun hidup dengan sederhana, Abu Thalib mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Abu Thalib mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membantu pamannya menggembala kambing pada usia 12 tahun. Kemudian beliaunya mulai ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Isi materi pada pelajaran kali ini yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keuntungan ketika kita bersikap jujur. Untuk itu marilah kita simak video pembelajaran kali ini dengan baik, dengan seksama, dan semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan kejujurannya. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai ikut berdagang. Beliau menjualkan dagangan Siti Khadijah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan jujur. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli dagangan yang dibawanya. Hal ini tidak lepas dari sikap jujurnya Nabi Muhammad ketika berdagang.
Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid yang tak lain pernah menjadi pemilik barang yang menjadi dagangannya Nabi Muhammad. Khadijah adalah seorang saudagar wanita Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan nama Malam Nuzulul Quran, yakni sering kita menyebutnya malam turunnya Al-Quran. Dalam berdakwah, beliau didukung oleh Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar. Beliau berdua termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu dengan jujur yang dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela atau jelek. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran beliau, ada juga yang membangkang dan menentangnya. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Lawan kata jujur adalah bohong. Berperilaku jujur diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur ada dua macam, yaitu jujur dalam perkataan adalah jujur dalam berkata yang sebenarnya. Yang kedua, jujur dalam perbuatan adalah jujur mengerjakan sesuatu dengan aturan yang sebenar-benarnya. Ingat, kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita kepada jalan menuju surga. Untuk materi yang kedua, yaitu kita di sini dengan anak-anak akan membahas tentang keuntungan bersikap jujur. Anak soleh harus berperilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jujur, hidupnya akan mujur. Mujur berarti selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong, karena kebohongan mengakibatkan dosa. Peliharalah sikap jujur di dalam dirimu. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-harimu, baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang jujur akan disayang oleh siapapun. Sikap jujur juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan dipercaya oleh siapa saja karena sikap jujur tersebut. Jujur termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
memiliki sifat jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendiriannya. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus jujur? Karena sifat jujur banyak manfaatnya. Antara lain, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberi kemanfaatan bagi kita semua. Yang keempat, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Dan yang kelima, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku jujur antara lain mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. 2. Tidak menyontek saat ulangan. 3. Berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada. 4. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kelima, tidak berkata bohong. Kemudian contoh jujur pada diri sendiri. 1. Mengerjakan sholat tepat waktu. 2. Mengerjakan ulangan sesuai kemampuannya sendiri. 3. Mengerjakan tugas atau PR secara mandiri. Kemudian contoh perilaku jujur kepada orang lain. Yang pertama, meminta maaf jika bersalah. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tidak berkata bohong. Orang yang berbohong hatinya tidak tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya benci terhadap anak yang suka berbohong. Bohong adalah akhlak yang tercela atau jelek. Bohong adalah perbuatan dosa. Nah, mulai sekarang kamu harus bersikap jujur. Jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang. Dimanapun kamu berada, harus jujur. Di rumah, di sekolah, juga ketika bermain dengan teman. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.